Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nabtadi ad-dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita melanjutkan pengajian Sofatul Tafasir. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai ayat 21 dan sudah masuk pada ayat 22 dari Al-Baqarah. Dan memang dalam Sofatul Tafasir biasanya al-wujuh al-balaghiyah itu di akhir ya, di berapa ayat, 10 ayat atau 20 ayat baru ada wujuh al-balaghiyah, sehingga tidak langsung ada analisis dari wujuh al-balaghiyah. Maka untuk itu supaya bisa langsung tokcer apa yang kita pelajari, kita kenal juga wujuh balaghiyahnya, maka saya sebagaimana biasanya kembali kepada buku Asy-Syamil fi Balaghatil Quran ya, karangan kawan saya sendiri Muhammad Afiquddin Dimyati Romli, putranya Mbah Kiai Haji Romli dari Jombang. Ya, kalau di sini memang setiap ayat tuh dicari ada wujuh balaghiyahnya. Ya, seperti yang kemarin kita pelajari, pokoknya dalam ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Coba di sana ada wujuh balaghiyah apa? Balaghah yang ada di sana apa wujuh balaghiyah? Ada muqabalah. Muqabalah itu kan dua makna yang bersesuaian kemudian didatangkan lagi yang berlawanan yang sesuai dengan urutannya. Jadi ada yang berlawanan, kata yang berlawanan. Jadi memang ada at-tibak ya. Kalau tibak itu langsung kata per kata, tadadudnya ya, perlawanan katanya. Kalau muqabalah itu perlawan kata, dua kata atau lebih dan disampaikan dalam secara berurutan. Jadi memang di dalam biasanya dibedakan ya, kalau di dalam balaghah menggunakan at-tibak, kalau di dalam ilmu usul at-tadadud atau al-addan. Jadi yang kata yang berlawanan sebetulnya ya sama saja ya. Hanya peristilahan yang dipakai seperti itu. Di sana ada muqabalah, haitsu qabala bainas samai wal ard wal firash wal binaa. Nah, kan bisa lihat. Jadi ada antonimi ya. Ada perlawanan kata antara al-ard dan as-sama. As-sama dan al-ard. Kemudian firasyan dan binaan. Jadi ini muqabalah karena ada dua kata atau lebih yang disebutkan yang secara berlawanan dan disebutkan secara berurutan. Ya, kemudian ja'alakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Coba di sini apa? Ja'alakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Apa wujuh balaghiyah yang ada di sana? Wajalul arda firasan samaa'a binaan. Tasbih. Tasbih apa di sana? Tasbih balik. Kenapa? Karena siap ya, dibuang ada tasbih dan wajah sabah. Jadi tasbih balik. Ya. Itu subihal ardu bil firas wa subihas sama'u bil bina. Tsumma hudifa ada tasbih likulli minhuma. Siap, bagus ya. Wa qaulu ta'ala al-arda firasha was sama binaa. Ya tadi ya sama. Jadi kalau hanya dua kata, hanya satu kata berlawanan itu bisa tibak. Kalau dua kata berlawanan lebih maka itu muqabalah. Kemudian wa qaulu ta'ala as-sama ibma'an. Apa itu? Apa ayat Al-Qur'an itu as-samaa'a ma'an. Ayat 22.
Wa anzala minas sama'i ma'an. Apa itu? Jinas. Jinas, tapi jinasnya yang ya nakis atau ghair tam. Ya jinas ya. Jinas itu kalau di dalam linguistik disebutkan homonim. Homonimi ya, supaya dapat informasi ya tambahan. Karena kalau Anda nulis dalam artikel menggunakan bahasa Indonesia, itu satu kelaziman Anda menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia juga sebagai padan istilahnya. Jadi memang istilah jinas disebutkan juga, ya istilah homonimi disebutkan juga. Cuma nanti terkadang kan ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Nah justru itu kesempatan Anda untuk memberikan informasi perbedaannya apa. Nah itu ya. Jadi memang dalam bahasa Arab sangat pelik, banyak sekali ya laba-laba itu. Yang ghair tam itu kan banyak ya contohnya ya. Banyak bagian-bagiannya. Jinas yang kalau yang tam contohnya apa yang jinas yang tam? Yang ada sa'ah itu loh. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin. Kadzalika kanu yufakun. Ya, itu kan sama ya. Tapi ada perbedaan, yang satu as-sa'ah, yang satu sa'ah. Nah, jadi itu yang ya. Kalau yang ghair tam apa contohnya? Siap, bagus. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna. Yang biasa kita baca kalau sholat itu apa? Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Fa ammal yatima fala tathar wa ammas sa'ila fala tanhar. Nah, tathar, tanhar. Ya, ini untuk ingat-ingatan lagi aja ya. Karena ini kan pelajaran mutawasithah, Anda sudah mutaqaddimah sudah. Tapi ya terkadang balaghah begitu, kalau nggak didres lagi itu lupa. Ya. Memang caranya tuh itu harus diikat. Ya, kalau jinas tam contohnya apa? Ayat Quran gitu kan. Syukur ya kalau ada syairnya. Yang ghair tam itu apa? Jadi mudah kalau ada ini tuh sudah karena kalau menghafalkan kaidahnya kadang-kadang bingung. Tapi kalau sudah dengan contohnya tuh sudah nanti bikin kaidah sendiri gitu ya. Ya. Ya, kemudian fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Apa wajib lagi yang ada di sana? Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Perhatikan, fa akhraja bihi bil ma' itu ya. Minas samarati rizqan lakum. Apa itu? Sana ada majaz kan? Majaz apa itu? Kan majaz itu kan yang tidak bisa diartikan apa adanya. Ya, kalau yang hakiki yang apa adanya kan tidak ini kan? Ya tidak langsung bisa dimaknai, tapi mana yang lebih jauh. Jadi majaz mursal, bagus ya. Bi'tibari ma sayakunu. Majaz mursal bi'tibari ma sayakunu. Terkadang kita ini ya dalam pergaulan sehari-hari kita sok disalahkan ataupun kalau kita menggunakan majaz mursal kalau tidak terbiasa, nah itu ada orang yang menyalahkannya karena tidak terbiasa. Padahal kan dalam bahasa Arab memungkinkan itu. Maaf ini sebagai contoh saja. Saya bilang sama Kang Ali siapa? Bidang akademik itu bagian pendidikan Ali kan? Ali Hasan itu. Saya bilang, wah enggak Pak, saya belum. Nah kan bi'tibari masayakun. Majaz mursal. Nah itu kan bi'tibari masayakun. Nah itu belum Bapak. Nah itulah namanya bi'tibari masayakun seperti itu. Bi'tibari masayakun. Kita kadang-kadang ini untuk menggunakan dalam kehidupan sehari. Makanya
Ya, saya sering indikan ke kawan-kawan di Butawasito. Jadi kita coba kembangkan al-balaghah untuk kehidupan sehari-hari ya. Ya, sehingga kita tidak asing kalau melihat ayat Al-Qur'an. Oh iya ya, dalam sehari-hari juga banyak kita temukan gitu ya, ungkapan-ungkapan seperti itu. Ya, itu saya kira yang ayat berapa? Ayat 21 kemarin ya. Nah, kita udah 21, udah 22. Kemudian A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Dan jika kamu ragu-ragu mimma tentang apa nazzalna yang telah kami turunkan ala abdina kepada hambaku. Tempo hari kan sudah kita ini kan ya, ada raib waktu dalam kitab la raiba fi. Itu apa bedanya raib dan syak itu? Nah, dulu ya, raib dan syak. Ya, jadi memang syak itu sama-sama ragu-ragu juga ya, dan raib. Tapi syak itu lebih kuat daripada raib terhadap kebenarannya atau keyakinan lebih mendekati syak. Tapi kalau raib di bawah. Jadi biasanya kan para ulama menuturkan tentang keyakinan sampai urutannya kepada ragu-ragu itu yang pertama kan al-yakin. Kemudian yang pertama yakin. Yang kedua don. Nah, jadi kan don itu kan mendekati kepada yakin, don itu ya. Tapi ya belum bisa dijamin itu yakin, karena itu masih mendekati. Dan itu hasil istihad itu, ijtihad ulama itu fikih itu kan hasil don itu kan, don para ulama. Jadi yakin ya, yakin sudah. Ada hatu yakin, ada ainul yakin, nah, itu kan turun lagi ke bawah kepada don. Ya, don jadi kepada kebenarannya lebih mendekati don. Kalau 50-50 itu adalah asyakku. Ya, tentang ada kebenaran ataupun ada ragu-ragu kebohongan antara itu asyakku. Nah, di bawah asyakku raib. Raib ya. Raib itu lebih mendekati pada melesetnya, lebih jauh lagi. Ada lagi yang paling bawah al-wahmu, waham. Nah, jadi urutannya don, yakin, kemudian don, kemudian syak, kemudian raib dan waham. Nah, itu ya biasa para ulama mengurutkannya seperti itu. Dan kemudian juga di sini ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina ay wa idza kuntum ayuhan nas, dan apabila kamu semua wahai manusia fi syakkin wartiyabin, dalam keadaan ragu-ragu min sidqi hadal Quran, tentang kebenaran Quran ini, al-mu'jiz tibayani yang melemahkan atau menantang yang melemahkan dalam penjelasannya, watasmi dan perundang-undangannya, wanadmihi dalam nadomnya, dalam urutannya, strukturnya. Alladzi anzala
alladzi anzalahu yang anzalna, yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad. Alladzi anzalna, yang telah kami turunkan kepada Al-Qur'an, ala abdina, kepada abdina hambaku, wa rasulina, dan rasul kami, ya. Abdina hamba kami, wa rasulina, dan rasul kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan ya di dalam Asy-Syamil itu wa in kuntum fi rabbin manazana ala abdina idafatul labd abd lidomirna litasrif wa takhsis. Nah, jadi disebutkan abdina itu di sana ya, abdun itu kan. Saya sering ini kan ya, jadi mana idofat itu ya. Mana idofat terkadang bisa mengangkat bagian yang diidopatkannya itu ya, karena dimuliakan itu. Di sini abdina hamba kami. Ya, sering saya contohkan. Jadi umpamanya pembantu. Kalau pembantu kan dalam strata sosial ya, orang banyak menganggapnya ya rendahan gitu ya. Sebagian orang mengatakan seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan sekarang dirubah menjadi ART, asisten rumah tangga. Kalau pembantu kan kurang memanusiakan. Tapi sebetulnya ya itu tergantung idopat ya. Kalau pembantu rektor kan sudah lain lagi. Nah, ini contohnya tasrifan begitu kan. Kalau abdun saja kan ya hamba saya, kesannya kan kurang begitu baik. Tapi kalau abdina, hambanya Allah, itu sudah lain lagi. Seperti tadi ya, pembantu. Kalau pembantu saja ya ecek-ecek atau apa dianggap oleh orang. Tapi kalau sudah pembantu rektor, wah itu kan sangat susah ya. Minimal doktor supaya bisa profesor. Untuk bisa jadi pembantu rektor. Ya. Fa'tu bi suratin min misli. Fa'tu atabi ja'abi. Itu artinya ahdara, menghadirkan. Fa'tu bi suratin min mislihi, maka hadirkanlah suatu surat yang sama. Ay fa'tu bi suratin wahidatin, hadirkanlah satu surat saja min misli hadal Quran, dari seimbang semacam Quran ini. Seimbang atau sama dengan Quran ini fil balagoti, dalam balagohnya, wal fasoh dan fasohanya, wal bayan dan dalam al bayan. Wad'u syuhada'akum min dunillah. Wad'u, ajaklah syuhada'akum. Syuhada bisa saksi, bisa pembantu ya. Wad'u syuhada'akum, ajaklah, serulah pembantu selain Allah. Ud'u a'wanakum, ajaklah a'wanakum wa ansarakum. Sini ada a'wan, ada ansar. Kalau a'wan itu adalah pembantu, kalau ansar penolong. Makanya di dalam struktur NU kan ada a'wan ya. A'wan. Karena ansar sudah ada istilah lain lagi, GP ansar. Di a'wan itu ya jadi tenaga ahli lah, bahkan tenaga ahli, pembantu. Di luar sebagai rois atau katib itu ada a'wan. A'wan semacam ya pembantu, tapi bukan pembantu untuk
bikinkan air minum, tidak. Pembantu itu ya semacam staf ahlinya kalau di dalam struktur NU, karena kiai-kiai besar juga yang jadi. Ya. Wad'u a'wanakum wa ansarakum, ajaklah, serulah pembantu dan penolong kamu, alladzina yusa'idunakum, yang bisa membantu kamu, ala mu'aradatil Qur'an, ala untuk menolak Al-Qur'an. Mu'aradah, al-mu'arid itu ini apa? Oposisi. Al-Hizbul al-Mu'arid, partai oposisi. Jadi yang berbeda dengan partai pemerintah. Al-Mu'aradah, al-Mu'arid. Ada dulu istilahnya dikenal di Timur Tengah itu al-Mu'aridun, kaum rejeksionis. Negara yang menolak perdamaian antara Arab dan Israel dulu kan, zaman dulu. Waktu pas ada perjanjian Camp David atau apa, itu muncul beberapa negara yang al-mu'aridun, rejeksionis, menolak perjanjian Camp David, perjanjian antara Mesir terutama dengan Israel. Ya. Usaha hidupku yang bisa membantu kamu semua ala mu'abatukan untuk menolak Al-Quran. Ghairallahi subhanahu wa ta'ala, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wal murad, dan yang dimaksudkan adalah ista'inu, mintalah pertolongan kamu semua, biman syi'tum, kepada siapa saja yang kau kehendaki, ghairahu ta'ala, selain Allah ta'ala. Jadi silakanlah cari bantuan, cari pertolongan yang bisa membantu untuk menolak, menandingi Al-Quran. Itu memang ya zaman dulu kan sebagaimana disebutkan dalam sejarah bahwa sastra Arab itu kan sudah sangat maju sekali ya, sehingga setiap ada syair-syair yang bagus itu kan dipamerkan di pasar ukaz ya. Sekarang tuh pasar ukaz sudah nggak ada. Jadi waktu saya dulu tahun berapa ya, 79-an pertama ke Mekah itu masih ada tuh Suglel. Suglel itu pasar malam yang ada di bawah tanah, dan di atasnya itu adalah Sukzing, pasar seng. Nah itulah daerah Ukaz itu di sana. Jadi tempat untuk memamerkan puisi-puisi yang bagus. Nah, yang puisi-puisi kemudian yang bagus kan ditempelkan di Ka'bah, Al-Haqat itu kan, jadi sihir-sihir yang ditempel-tempelkan itu sudah pilihan. Jadi memang sudah hebat-hebat ya. Tapi ditantang ya, karena kehebatan itu oleh Allah untuk mendatangkan yang semisil, yang sama dengan Al-Quran, sama dalam balagohnya, fasohannya dan bayannya, gitu kan? Ya, gitu ya. Qala al-Baydawi al-makna ud'u lil mu'abadah, maknanya menurut al-Baydawi itu ajaklah kamu semua untuk menentang Al-Quran itu, min hadarikum, dari kawan-kawan kamu, rajautum ma'un, atau kau mengharapkan bantuannya, min insikum, dari kalangan manusia, wa jinnikum, dan dari kalangan jin, wa alihatikum, dan Tuhan-Tuhan kamu, ghairallahi, selain Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu la yaqdiru, maka sungguhnya dia tidaklah mampu an ya'tiya bi, ya tadi akhdara yuhdiru, ya atau ya menghadirkan, mendatangkan bimislihi, yang semisil Al-Quran, illallah, kecuali Allah. Jadi walaupun medan tabara bantuan siapa saja, di kalangan manusia, atau kalau jin atau apa ya, karena kan
orang Arab kan dikenal juga ya bisa komunikasi dengan jin ya, karena dengan sihir-sihirnya yang purwakantinya dan sebagainya itu yang antara lain cara-cara mereka untuk berkomunikasi dengan jin. Makanya itu antara lain para peneliti menyebutkan kenapa Al-Quran itu bisa segera diterima oleh orang Arab, karena memang ada kemiripan dalam susunannya itu dengan apa yang biasa mereka lakukan, yaitu tentang ya untuk memanggil jin itu lebih banyak kosakata ataupun kalimat-kalimat yang mirip dengan Al-Quran. Jadi karena ada kemiripan itu, jadi mereka ya udah langsung bisa connect, oh iya ini ada mirip, tapi ya tetap nggak bisa menandingi, menyamainya. Nah, kemudian juga para peneliti menyebutkan kenapa mereka bisa segera bisa menerima ajaran Islam, karena ajaran Islam komunikasi dengan Allah itu kan hal yang gaib. Nah, sedangkan mereka ya sudah terbiasa komunikasi dengan yang gaib itu. Nah, tinggal diluruskan saja oleh ajaran Islam, maka mereka segera bisa menerima ajaran Islam itu. Tapi tetap tadi seperti yang dikatakan di sini, mereka tidak bisa menandingi atau menyamai Al-Quran itu. Ya, tadi Al-Baidawi, ya, in kuntum shadiqin, jika engkau benar. In kuntum shadiqin, in kuntum shadiqin, mana lagi? Ay annahu bisa mukhtalakun atau mukhtalikun ya. Ya. Kalau mukhtalak itu ghairu sahih dari ikhtalaqa. Jadi dibuat-buat gitu kan, jadi ghairu sahih. Dari khalaqa kan asalnya membuat, wajan ifta'ala. Jadi dibuat-buat. Jadi ghairu sahih, imitasi. Mukhtalak atau mukhtalik ya, mukhtalikun lil akhbar, mulafikun lah, dibuat-buat, berita yang dibuat-buat ya, mukhtalik dibuat-buat, mukhtalak ya. Anahu min kalamil bashar, bahwasanya itu adalah ucapan manusia. Wajawabuhu mahdhufun, jawabnya dibuang, dalah alaihi ma qablahu. Diperlihatkan adanya yang dibuang itu apa kalimat yang atau kata yang ada sebutan sebelumnya. Fa illam taf'alu, jika kau tidak bisa melaksanakan, fa illam taf'alu ay fa illam takdiru, maka jika kau tidak mampu ala ityana bimithli suratin atayati, menghadirkan dengan yang mirip satu surat ya, satu surat, wajazkum, dan tidak mampu fil madi, pada waktu lalu, anil ityan, untuk menghadirkan bima yusawihi, dengan apa yang menyamai Al-Quran, auyudanihi, atau mendekati Al-Quran, ma'as ti'anatikum, dengan pertolongan kamu, pertolongan bil fusaha, orang-orang yang fasih, wal abaqirah, orang-orang yang cerdas. Abqari itu cerdas. Cucu saya ada yang namakan Abqari ya, tafaulan supaya jadi anak, mudah-mudahan jadi anak yang cerdas. Kan jarang ya kita namakan Abqari. Ada Abqari. Wa bulagha, dan ahli balaghah. Walan taf'alu, dan engkau tidak akan bisa melaksanakan. Ailan takdiru,
yaitu kau tidak akan bisa mampu fil mustaqbal aidon, di masa yang akan datang juga, alal ityani, untuk menghadirkan dimislihi, yang semisal, yang serupa dengan Al-Quran. Wal jumlah tu, adapun kalimat walan taf'alu, i'tiradiyah, itu jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu penyela, untuk menyela ya. Jadi untuk dari satu kalimat ke kalimat yang lain itu ada yang menyela dulu, i'tiradiyah. Lil isyarati, untuk menunjukkan ila ajzil basyari, tentang ketidakmampuannya manusia fil hadir, pada masa sekarang, wal mustaqbali, dan di masa yang akan datang. La ya'tuna, kaqauli ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, la ya'tuna, mereka tidak akan bisa menghadirkan, tidak bisa menghadirkan bimislihi, dengan bimislihi, serupa Al-Quran, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun di antara mereka satu sama lain saling membantu. Dhahiran ay mu'inan, membantu. Qala Ibnu Katsir berkata, tahaddahum al-Quran, tahadda, menantang, hum, kepada orang-orang Quraisy ya, orang-orang kafir, siapa Al-Quran, wahum, dan orang-orang kafir dalam Quraisy itu absahul umam, umat yang, bangsa yang paling fasih. Wa mahada, sekalipun demikian, ajazu, mereka tidak mampu. Lan linab ditakbid ya, fil mustaqbal. Lan, penggunaan kata lan untuk penolakan negasi at-takbid yang berlangsung lama fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Ya. Ailan taf'alu dzalika abadan. Maksudnya kau tidak bisa akan melaksanakannya, hal tersebut, menandingi Al-Quran, dzalika itu abadan, selamanya. Wa hadhihi aidan, dan ayat Al-Quran ini juga merupakan, atau tantangan ini juga, mu'jizatun ukhra, sebagai mukjizah yang lainnya. Annahu, sungguhnya Al-Quran atau Allah, akhbara khobaran jaziman qati'an, telah memberikan berita yang pasti, ya, ghairi khaifin, atau ghairu khaifin, tanpa takut, wala musfaqin, ya sama itu, musfaq juga, takut juga, khaifin dan musfaq. Anna hadzal Qur'an, sungguhnya Quran ini, la yu'aradu bimithlihi abadan, abadal abadin ya, wa daharul dahirin, bahwa Quran ini tidak akan ditolak atau
Ya, ditolak dengan yang semisal Al-Quran sepanjang selamanya, badal abidin, badal dahilin selamanya. Ya, wa kadzalika waqa'al amru lam yu'arad min ladunhu ila zamanina hadza. Hal itu terjadi juga, tidak ada penolakan ya sampai ke zaman kita sekarang ini. Waman tadabbara al-Quran, waman barang siapa tadabbara memikirkan Al-Quran kepada Al-Quran, wajada maka akan mendapatkan man fihi dalam Al-Quran min wujuhil ijaz, dari aspek-aspek ijaz, fununan dhahiratan wa khufiyatan, seni yang tampak ataupun yang tidak tampak. Min haitsul lafzi, dari segi lafadznya, wa min haitsul makna, dalam segi maknanya. Ya tadi kan bisa dilihat ya, keakuratan Al-Quran itu dalam coba ya pada zaman dulu ya, berapa ribu tahun yang lalu. Jadi ada kalimat atau ungkapan-ungkapan yang akurat sekali. Akurat itu ya peletakan kata itu sesuai dengan konteksnya ya. Sehingga ada kata-kata yang mirip itu ya, kata-kata mirip tidak bisa disebutkan kata itu yang sama ya. Karena kata itu sesuai dengan konteksnya. Itu sudah berulang kali saya katakan, ini antara lain keakuratan Al-Quran. Belum tadi dari segi lafalnya, keindahannya, ada homonim itu kan tadi, usul badi'iyah tadi ya. Ada muqabalah, ada tiba, ya. Itu dari juga masuk pada makna juga. Ya itu yang sangat pelik, dan yang peliknya itu akurasinya itu. Jadi akurasinya secara ajab, penempatan kata itu tidak berbeda ya. Berbeda itu karena memang konteksnya berbeda. Nah, gitu lah. Itu udah saya berikan contoh dulu kan berapa kali tentang banyak kosakata yang tentang sumpah ya. Sumpah ada sumpah, kemudian tentang cahaya gitu. Itu kan secara akurat. Sudah berkali-kali saya sampaikan tentang cahaya, ada nur, ada ada lagi dia. Nah, itu kan itu secara akurat digunakan dalam Al-Quran tuh. Begitu akan nur itu cahaya, pantulan cahaya, dia sumber cahaya. Samsa wal qamara nuran, wasamsa diaan wal qamara nuran. Itu dalam Al-Quran seperti itu. Nah, jadi itu keakuratan tadi ya, dari keindahan dalam pemilihan kosakatanya dan keakuratan dalam pemaknaannya. Itulah yang kita peroleh dalam mempelajari ayat Al-Quran itu. Sekira itu saja ya untuk hari ini. Kalau bina entahi adalah fi hadzal yaum bi surati hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.